أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus saja kita ucapkan kalimat Alhamdulillah ini kepada Zat yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui semua gerak-gerik kehidupan kita, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuat, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan satu-satunya pemilik, pencipta, dan segala kebutuhan yang terpenuhi dari sisinya, semua yang di langit dan juga di bumi dan juga di dalam lautan. Zat yang maha kuasa ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah Alhamdulillah. Maka selalulah basahi bibir dan lidah kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita sebagaimana Allah sang pencipta telah memerintahkan kita mengucapkannya kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya. Siapapun yang menjadikan manusia ini sebagai suri tauladannya pasti akan bahagia. Karena ini semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Semuanya kebahagiaan, ketentraman jiwa, mendapatkan solusi terbaik dari setiap permasalahan kehidupan di dunia dan juga menang dari musuh-musuhnya. Mengucapkan satu kali saja salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas 10 kali tambahan karunia dan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama kita ambil teman-teman sekalian, harusnya seorang muslim bersangka baik dengan Tuhannya Allah dalam segala keadaan. Yang kedua, jadi selalu sangka baik. Jadi apapun yang sedang datang kepada kita, mau cobaan seberat apapun, berarti Allah tahu ini yang lebih bagus buat kita dan lebih baik. Bersangka baik. Yang kedua, selalu mengucapkan kata-kata optimis dan menjauhi kalimat pesimis. Itu pelajaran yang penting. Jangan pernah menghina diri, jangan pernah menjatuhkan juga orang lain. Kemudian yang ketiga, pelajarannya dari hadis nomor 20, setiap muslim harus melandasi hidupnya dengan keyakinan tentang benarnya janji dan ancaman Allah, sehingga dia jalan di atas kendaraan itu. Jadi setiap kita berbuat teman-teman, kita harus yakin kalau kita berbuat kebaikan Allah balas, tidak ada kebaikan. Allah sudah bilang, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti lihat. Yarah artinya dia pasti lihat. Kalau bahasa panjangnya yarahu, tapi kena ditutup penutupan ayat dibaca yarah, ya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, maka dia pasti akan melihatnya. Kata sebagian ulama tafsir, dia akan terima balasannya di dunia dan juga akan terima balasannya di akhirat. Artinya kalau dia buat kebaikan, misalnya dia sholat, dia puasa, dia sedekah, selain dapat pahala besar di akhirat, dapat juga balasan di dunia. Dari kesehatan, dari kekuatan, dari harta Allah berikan karena dia jalankan amal soleh itu. Begitu juga orang berbuat keburukan, mengkhayal, pernah saya bilang ya, orang berbuat dosa lalu dianggap tidak dihukum sama Allah, pasti dihukum. Allah maha adil. Allah bisa maafkan, tapi ada konsekuensi pembersihan. Dan selalu dosa itu hukumannya lebih berat daripada perbuatannya. Saya pernah berikan itu. Contoh, 1 jam zina di kamar hotel bisa saja Allah ganti dengan penyakit 10 tahun. Padahal masalahnya 1 jam. Ya, mencuri 1 juta nota, uang palsu, Allah kemudian berikan dia penyakit, masuk rumah sakit, biayanya 100 juta. Lebih besar daripada itu. Gitu kan? Jadi masalah di sini. Ya. Ini pelajaran yang kita ambil dari hadis nomor 20. Sementara hadis yang kita ambil dari bab setelahnya, 21, 22 dan juga hadis 23, ya. Yang pertama adalah harusnya seorang muslim merasa takut dengan Tuhannya. Dia di satu sisi takut, ya, kepada Tuhannya karena Tuhannya maha melihat, Allah maha mengetahui, walaupun manusia tidak melihat dan mengetahui apa yang dia lakukan. Seseorang bisa saja puasa merekayasa keadaan depan teman-temannya, depan keluarganya, tapi rupanya di belakang dia melakukan hal yang salah. Misal dia batalin puasanya, dia dengan menganggap manusia tidak masalah karena orang tidak tahu, orang taunya saya puasa. Ini kebodohan. Dia merasa takut dengan manusia, yang manusia itu sebenarnya tidak bisa buat apa-apa sama dia. Paling jauh mengolok-olok dia misalnya, dibandingkan dengan dia masalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghukumnya, berat, ya.
Jadi pelajaran pertama adalah harusnya seorang muslim takut kepada Tuhannya Allah SWT, karena Tuhannya maha melihat dan maha mengawasi semua gerak-geriknya. Yang kedua, setiap muslim, pelajaran dari tiga hadis ini, setiap muslim harus menunggangi kendaraan hidupnya takut dan harapan, khauf dan raja. Itu jadi kendaraan hidupnya. Dari satu sisi dia takut sama Allah kalau dia berbuat dosa dihukum. Dari sisi lain, dia berharap kalau dia beramal soleh diberikan balasan. Dan memang itu harus diikuti dengan keyakinan. Jadi tidak boleh teman-teman kita bilang, saya sudah sholat malam, ikuti semua syarat dan rukunnya. Allah terima nggak sih? Nah itu nggak bisa kita katakan itu. Harus yakin Allah terima. Nah kita sudah ikuti syaratnya. Sekarang kalau kita kerja di kantor, apa yang membuat kita optimis melanjutkan pekerjaan? Karena kita yakin dengan saya kerjakan pekerjaan, ikuti peraturan, saya akan terima gaji akhir bulan. Kalau kita begitu yakin dengan manusia, bagaimana kita tidak yakin dengan Allah yang tidak akan mungkin pungkiri janjinya? Harus kita yakin, kita sudah kerjakan sesuai dengan syarat dan rukun, sudah selesai. Sampai kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah, fa inna allaha la yakbalu du'a min qalbil ghafil. Berdoalah kalian dan berharaplah, beramallah kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan. Ya, sesungguhnya, keyakinan diterima maksudnya ya. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Jadi ini harus kendaraan hidup kita. Khauf, takut kalau kita buat dosa dihukum, dan roja, berharap seluruh amal kita diterima asal kita sudah melakukannya dengan baik. Yang ketiga yang ambil pelajaran dari tiga buah hadis ini adalah penyampaian Nabi SAW tentang kejadian umat sebelum kita. Dan ini juga memang dibolehkan, tetapi ada syaratnya, Bapak Ibu sekalian. Tidak semua apa yang disampaikan oleh ahli kitab kita ambil. Jadi antum tidak perlu datang ke orang Nasrani sekarang mengatakan, coba ceritain yang kamu tahu tentang kematian misalnya, tentang surga misalnya. Nggak perlu, kita nggak perlu datang bertanya pada mereka. Tetapi kalau ada penyampaian Nabi SAW tentang mereka, seperti hadis ini, dulu ada orang sebelum kalian. Al-Quran menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Al-Quran menceritakan tentang nabi-nabi sebelum kita. Kalau ada dalam Al-Quran kita benarkan. Kita ambil, gak ada masalah. Karena ada orang salah faham teman-teman. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab menyampaikan kepada kalian, maka jangan kalian benarkan, jangan kalian salahkan. Gitu kan? Tapi katakan aku beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian, apa yang diturunkan kepada kami. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW adalah bukan kita pergi bertanya pada mereka, tapi kalau mereka menceritakan sesuatu kepada kita, dalam kitab Injil, dalam keyakinan kami, Nabi Isa begini dan begitu. Kalau itu sesuai dengan penyampaian Al-Quran, Al-Quran memang menyampaikan begitu. Misalnya Nabi Isa lahir tanpa ayah. Ada orang Nasrani mengatakan itu. Kita mengatakan kami beriman kepada itu dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Seperti itulah. Tapi kalau yang dia sampaikan bertolak belakang dengan Al-Quran, kita tolak. Gitu kan? Enggak, itu salah. Yang Al-Quran menyampaikan seperti ini. Jadi penyampaian tentang umat sebelum kita, seperti cerita ini, hanya kita benarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sampaikan dulu ada umat sebelum kalian. Ya. Dan perlu kita ketahui garis bawahi kalau umat-umat sebelum kita ini sudah berbeda syariatnya. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Jadi membaca Taurat, membaca Injil sudah nggak ada pahalanya. Beda dengan di zaman itu dulu. Sekarang hanya Al-Quran saja. Ada orang-orang begitu ya. Saya lihat subhanallah masih awam sekali dalam masalah agama. Mohon maaf saya bahasakan ini. Terus beli Injil. Perjanjian baru dipelajari. Kenapa Pak baca itu? Saya mau tahu agama mereka. Enggak perlu tahu. Enggak perlu tahu. Beli Al-Quran, baca. Al-Quran aja 30 juz, belum tentu kita bisa pelajari sampai mati. Terus mau pelajari agama mereka. Enggak perlu. Saya terima informasi dari salah satu teman saya sekelas dulu di Jogja beliau. Masya Allah kalau tidak salah sekarang sudah selesaikan S3 beliau. Ngajar di UGM. Beliau cerita bahwasanya ada beberapa mahasiswa UIN di wilayah itu, waktu saya lewat di depan kampus itu dia mengatakan di sini mahasiswanya kalau belajar tentang Nasrani misalnya atau tentang perbedaan agama atau manggil pastor atau pendeta. Kenapa belajar dari mereka? Karena mau langsung dengar dari sumbernya. Enggak perlu akhi. Al-Quran dan Sunnah sudah menceritakan siapa mereka. Cukup kita pelajari. Belajarlah dari seorang ustadz yang sudah faham. Enggak perlu kita panggil mereka karena mereka salah pemahamannya. Mereka landasannya dari Injil yang sudah diubah. Kalau kita belajar dari Al-Quran yang sudah otentik, nggak boleh ragu dengan itu. Jadi kita nggak perlu panggil orang-orang mereka. Mereka yang belajar dari kita, iya.
Jangan salah. Makanya akhirnya keluarlah pendapat mengatakan semua agama sama. Karena yang pasti pendeta dan pastornya akan mengatakan kita sama-sama kok menuju ke jalan Allah. Saya pernah lihat cuplikan itu, ada ungkapan salah satu pendetanya mengatakan kita sama-sama jalan menuju ke jalan Allah, sama-sama Tuhannya, gitu kan. Jadi biarkanlah masing-masing jalan. Kalau begitu tidak akan turun Al-Quran membenarkan pemahaman yang salah. Tidak akan terjadi Nabi SAW menyerang wilayah Tabuk, wilayah Romawi untuk menyebarkan Islam di sana. Bahkan waktu itu ya, raja mereka Herakl tidak berani keluar bertemu dengan Nabi SAW, padahal dia seorang pendeta. Karena beberapa tahun sebelumnya dia sempat masuk Islam, dia syahadat waktu utusan Nabi SAW datang kepada dia. Tapi karena takut jabatannya, kedudukannya sebagai raja hilang, karena banyak pendeta yang lain menolak, akhirnya dia murtad. Waktu dia mengatakan sampaikanlah salamku kepada Nabi Muhammad gitu kan, dan katakan saya sedang mempertahankan agama saya. Maksudnya dia mau tetap dalam Islam, tapi dia sembunyikan. Kata Nabi SAW waktu utusan itu tiba di Madinah, dia telah bohong. Dia menjadi musuh Allah karena dia takut kehilangan jabatannya. Beda dengan Najasyi, raja Nasrani yang lain di Ethiopia, yang memang masuk Islam dia sembunyikan, tapi dia betul-betul bertahan dengan akidahnya. Nah, ini beda. Maka pada saat itu keluarlah pasukan Nabi SAW setelah masuk kota Mekah, karena sudah pernah menawarkan Islam dan sudah masuk Islam orang ini, lalu dianggap dia murtad. Nabi SAW kirim pasukan 30.000 orang dipimpin oleh beliau sendiri. Herakl musyawarah dengan beberapa pendetanya, maka kesimpulan terakhir, kalau orang ini betul-betul Nabi, maka berbahaya kita melawan, pasti kita akan kalah. Kalau dia bukan Nabi, maka kita lebih beruntung untuk tidak berperang sama dia, biarin aja dia di wilayah kita. Maka Nabi SAW tinggal sampai berapa belas hari, berapa puluh hari di situ, menunjukkan kekuatan muslimin. Untuk apa Nabi SAW mengepung dan menyerang wilayah Tabuk, menawarkan Islam di sana kalau memang Nasrani itu benar, gitu kan? Kan begitu. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, kita tahu di kasus misalnya di zaman Umar bin Khattab ada penyerangan ke wilayah Syam, negeri Syam, dan selalu pasukan Islam ini kalau menyerang mereka tawarkan dulu Islam, kemudian menawarkan jizyah upeti kalau tidak mau, baru diperangi kalau tidak mau. Dan kalau sudah berperang pun mereka mengalah, sudah selesai. Yang penting hukum Allah di situ diterapkan. Itu targetnya jihad, bukan membantai orang, bukan merampas harta orang, tidak. Bahkan kalau mereka tetap mau dalam agamanya pun dibiarkan setelah kaum muslimin menguasai wilayah, gitu kan. Tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang menyerang, nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh bunuh hewan-hewan, ada larangan, gitu kan. Seperti itulah. Ada perang yang terkenal dengan perang Yarmuk, sampai sekarang ada lembah Yarmuk di Jordania. Bahkan di sekitar situ dibuat oleh pemerintahan Jordan sekarang Universitas Yarmuk untuk mengenang peperangan itu tahun 15 Hijriah. Umar bin Khattab mengutus pasukan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in menyerang ke sana. 12.000 orang hanya menembus negeri Syam. Untuk apa Umar bin Khattab menyuruh pasukan untuk menyerang di sana, lalu menjadikan wilayah Syam sebagai wilayah Islam? Sampai akhirnya pendetanya menyerahkan kunci gereja pada saat itu, kunci Masjid Aqsa kepada Umar bin Khattab. Untuk apa Umar bin Khattab mengekspansi Islam, mengirim pasukan tahun 16 dikenal dengan Perang Qadisiyah melawan Persia penyembah api. Kalau memang agama ini bukan untuk disebarkan, memang harus kita fahami, gitu kan. Dan yang sedang kita perangi sebenarnya keyakinan, bukan fisik. Ini yang sedang kita sampaikan. Jadi kita bisa berperang secara fisik, ya kan gitu. Tapi yang kita perangi yang fisik kita adalah keyakinannya. Kalau dia tinggalkan kita yang salahnya, maka selesai. Allah nggak punya anak, lam yalid wa lam yulad, selesai konsepnya. Atau kita dakwahi, kayak kondisi di Indonesia, tentu kita dakwahi, sampaikan, luruskan, dan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi yang kita sebutkan adalah ada dalam histori sejarah Islam terjadi penyerangan ke wilayah-wilayah non-Muslim untuk menawarkan Islam, gitu kan, kepada mereka, karena memang ini agama keliru, agama mereka keliru, mengatakan Allah punya anak. Nasrani mengatakan Isa anak Allah, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Harus diluruskan. Pada saat kondisi seperti kondisi Nabi SAW, kondisi Umar bin Khattab, ada pasukan muslimin, kita harus tawarkan Islam, tawarkan jizyah, gitu kan, dan diperangi sampai mereka betul-betul mau masuk agama Allah. Tapi kalau kayak kondisi negara kita Indonesia, kayak sekarang lah umumnya ya, seluruh dunia ini, seluruh wilayah bercampur baur antara muslim sama non-muslim. Hampir seluruh wilayah di muka bumi ini walaupun terpelosok ya, sangat jauh, ada muslimnya, maka tidak ada peperangan. Jadi di sini kita tawarkan dengan dakwah. Tapi kalau ada umat Islam yang ditindas, maka kita membelanya tentunya.
Cuma saksi bahasan di sini adanya ya pelurusan pemahaman, karena banyak orang yang mengatakan tidak agama sama. Tidak bisa kita katakan agama sama ini. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran jelas mengklaim kekafiran, keyakinan selain mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak boleh kita ragu dengan itu. Dalam surah Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir, kata Allah, orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik yang penyembah berhala dan segalanya, api, dan mereka akan kekal di api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Jadi pernyataan yang mengatakan semua agama sama, buktinya ada penyebutan tentang Bani Israel, ada penyebutan tentang Taurat dan Injil dalam Al-Quran, itu semua adalah harus difahami sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan difahami seperti pemahaman orang-orang non-Muslim. Supaya kita faham ini tentunya ya. Tentu ini bukan mengajak untuk memerangi tetangga kita, bukan sama sekali. Enggak ada hubungannya. Kita bicara tentang hukum syariat Allah, dan kita sekarang saya katakan kayak di Indonesia kita mendakwahi, bukan memerangi. Yang kita dimasukkan memerangi seperti Nabi SAW masukkan kaum pasukan muslimin ke wilayah yang belum sama sekali ada Islamnya di sana. Sama sekali nggak ada Islamnya, kayak wilayah Tabuk masih dalam keadaan Nasrani, tidak ada keislaman. Wilayah Najran, Nabi SAW kirim surat ke Najran waktu itu. Lalu datanglah beberapa pendetanya yang masyhur. Dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan, ya, terus keluarlah hukum mubahalah namanya. Pada saat itu Nabi SAW mengirim surat, datanglah mungkin lebih dari 20 atau 30 pendeta Nasrani ke Madinah, berdialog dengan Nabi SAW selama 3 hari. Mereka bertanya apa saja, Nabi SAW jawab. Masyhur, hadis Bukhari Muslim masalah itu. Terus saja, sampai 3 hari Nabi SAW sudah jelaskan semua, mereka masih saja tidak mau. Masih ragu. Maka turun ayat mubahalah. Mubahalah artinya mengajak mereka, menantang mereka untuk saling berdoa kepada Allah. Siapa yang benar selamat, siapa yang salah kena laknat. Maka akhirnya Nabi SAW mengajak mubahalah. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, kemarilah kalian. Kami bawa keluarga kami, kalian bawa keluarga kalian, lalu kita bermubahalah kepada Allah. Dan kita jadikan laknat Allah datang kepada orang-orang yang kafir, gitu kan. Maka Nabi SAW berdiri di sebuah lembah di Madinah. Sebenarnya ada gunung besar. Kemudian beliau membawa Hasan, Husain, Fatimah, radhiyallahu anhum, anak dan cucunya. Kemudian di sisi yang lain lembahnya, sisi sebelah hadapan Nabi SAW ada pendeta-pendeta ini membawa keluarganya. Begitu mereka baru mau mubahalah, maka gunung yang di sebelah Nabi SAW itu penuh dengan asap hitam. Penuh asap hitam. Maka mereka sering diskusi, orang-orang Nasrani mengatakan, demi Allah ini tanda-tanda tidak baik. Kalau dia betul Nabi, maka kita akan kena ya, hukuman ini sampai turunan-turunan kita nih, dilaknat. Lebih baik kita negosiasi saja, maka kita bayar jizyah, bayar upeti saja. Maka akhirnya wilayah Najran membayar upeti kepada Nabi SAW. Untuk apa Nabi SAW melakukan ini teman-teman? Untuk meluruskan pemahaman yang salah. Maka tidak boleh kita katakan agama semua sama. Ini keliru sekali kan gitu. Kalau semua agama sama, enak sekali kita ke Nasrani saja nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ya, harus kita fahamkan pemahaman. Inna dina indallahil Islam. Tidak boleh ragu ini. Ya. Di sisi Allah adalah yang benar agama Islam. Tidak boleh kita bimbang. Oh masih ada baiknya. Teman-teman sekalian, kalau ada orang non-muslim sedang membuat satu perbuatan dan kita anggap baik, ketahuilah kita menilai baik karena agama kita anggap perbuatan itu baik. Bukan karena dia sedang berbuat baik. Misal ada orang Nasrani atau orang Yahudi bakti sama ibunya atau ayahnya. Kita anggap itu baik, kenapa? Karena dalam agama kita bakti orang tua itu perintah. Coba kalau seandainya ada mereka yang mabuk-mabukan. Kalau antum ketik di YouTube, negara yang paling banyak mengkonsumsi khamar, saya sempat lihat cuplikan itu, ternyata di Vatikan. Tempatnya mereka gitu. Itu hampir 90% sekian dianggap tempat suci gitu. Baik, itu agama mereka, lakum dinukum waliyadin. Tapi kira-kira kalau mereka mabuk-mabukan, apakah kita menganggap itu baik? Kan tidak, karena agama kita anggap buruk kan. Berarti perbuatan baik yang mereka lakukan, kita nilai baik karena agama kita yang anggap itu baik. Kan gitu. Itu poinnya. Kalau mereka buat buruk, agama kita bilang buruk, kita akan katakan buruk. Dan sekali lagi, yang sedang kita luruskan dan tanda kutip yang diperangi, didakwahi, hanya pemahaman yang salahnya, bukan fisiknya. Islam tidak pernah menyuruh kita membenci fisik, nggak pernah. Salah saudaraku, nggak boleh bilang Allah punya anak.
Gitu kan. Sampai Allah bilang dalam Al-Quran, hampir saja gunung itu hancur, langit terbelah, gara-gara mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, punya anak. Dalam ayat lain dikatakan, Allah berfirman juga, kalau seandainya Allah mau anak, maka Allah akan pilih dari hamba-hambanya yang dia inginkan. Gitu kan. Allah bisa lakukan, tapi memang dia tidak ada. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada atasnya, tidak ada bawahnya. Tidak ada. Kalau ada orang tuanya Allah, ya dia diperanakkan, maka siapa orang tuanya Allah? Gitu. Siapa jalurnya sampai kemana nih? Allah pangkas, tidak ada. Kalau ada anaknya Allah, maka siapa keturunannya Allah sekarang? Maka Allah pangkas, lam yalid wa lam yulad, itu maha kausalitasnya Allah. Allah maha kuasa dengan itu. Sekali lagi bukan menanamkan kebencian, perlu difahami ya. Karena di Indonesia sekarang banyak ahli pelintir ini ya. Di pelintir ceramah ini akhirnya kesannya kayak berantem sana sini, musuhan, aliran inilah, aliran itu, padahal sebenarnya bukan itu. Ya, ini harus diluruskan baik-baik. Sekarang lagi gitu diheboh-hebohkan seakan-akan bentrok sana sini, padahal sebenarnya tidak ada bentrok ini. Apa yang dibahasakan, apa yang disampaikan, mungkin kalau ada perselisihan pendapat ulama itu perbedaan pendapat ulama dan masing-masing jalan saja. Gak usah saling memaksakan pendapat kan gitu. Tapi kalau sesuatu itu menyimpang dari agama, memang harus diluruskan, tidak boleh kita dipaksakan sefaham dengan itu. Ini Allah alam yang kita ambil pelajaran dari 3 hadis kita di bab ketakutan atau keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Begitu saja, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat oleh Sang Pencipta Allah, dan semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sampai menjelang ajal dan datang nanti diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan juga tidak terkecuali sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan semoga Indonesia, selalu kita doakan negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah, seluruh utangnya terlunasi, dan juga seluruh umat Islam tidak terkecuali agar berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga ditanamkan persaudaraan yang dalam hati mereka sesama muslim, dan juga ditanamkan keimanan yang dalam, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh orang non muslim di Indonesia khusus diberikan hidayah kepada Islam, yang masih fasik berbuat dosa juga diberikan hidayah agar bertaubat, yang masih belum berilmu dimudahkan untuk berilmu, dan semua ahli ilmunya atau para ulamanya juga bertakwa kepada Allah sehingga mereka menyampaikan dan memandu umat ini kepada kebenaran. Dan semoga seluruh pemimpin negara ini tidak terkecuali semua wilayah semuanya akan kembali kepada agama Allah dan juga menjalankan amanah yang telah Allah bebankan kepada mereka sehingga mereka bebas dari seluruh tuntutan pada hari kiamat. Semoga juga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain, dan tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disebutkan di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada salah pasti dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.